Satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita setiap kali menonton timnas Indonesia. Sudah cukup kuatkah lini tengah kita? Kita punya banyak talenta hebat, tapi untuk bersaing di level Asia bahkan dunia, kita butuh sosok gelandang yang komplit. Sosok yang bisa jadi perisai tangguh di depan pertahanan, sekaligus menjadi sumber serangan tak terduga. Hari ini kita tidak hanya akan membahas satu pemain, kita akan membahas sebuah blueprint, sebuah cetak biru untuk masa depan lini tengah timnas Indonesia. Dan prototipe dari blueprint itu mungkin ada pada sosok pemuda 16 tahun ini, Tim Ben. Kenapa dia bisa menjadi jawaban? Dan apa yang membuat profilnya begitu sempurna sebagai model gelandang masa depan kita? Mari kita bedah bersama selama beberapa menit ke depan. Oke, mari kita mulai membedah cetak biru ini. Pertama, fondasinya, di mana ia ditempa? Tim Ben bermain di FC Volendam U17 setelah direkrut dari AFC 34. Keduanya adalah klub dari Belanda. Ini bukan sekadar informasi lokasi, ini adalah informasi tentang filosofi. Akademi-akademi di Belanda, dari yang terbesar hingga yang lebih kecil, mewarisi prinsip total football. Apa artinya? Pemain tidak hanya diajarkan satu peran, tapi pemahaman taktik, ruang, dan teknik yang superior. Inilah kenapa deskripsi memiliki kemampuan yang baik untuk membaca permainan menjadi sangat masuk akal. Di Belanda, seorang gelandang bertahan tidak hanya diajarkan cara merebut bola, tapi juga kapan harus merebut bola, di mana harus memposisikan diri, dan kemana bola harus dialirkan setelah direbut. Ini adalah kecerdasan sepak bola yang kita lihat pada pemain-pemain keturunan jebolan Belanda lainnya seperti Iver Genner dan Justin Hubner. Tim Ben adalah produk dari sistem ini. Fondasinya adalah pemahaman taktik yang matang di usia yang sangat belia. Ini adalah komponen pertama dan paling krusial dari blueprint kita. Intelijensi taktik dari Akademi Eropa. Menurut kalian, selain kecerdasan taktik, apalagi oleh-oleh paling berharga yang didapat pemain Indonesia dari Akademi Belanda? Mentalitas bertanding, disiplin, atau fisik? Diskusikan di kolom komentar. Jika fondasinya adalah intelijensia taktis, maka setiap blueprint butuh sebuah X factor yang membuatnya istimewa. Mari kita lihat kembali statistik Tim Ben. Saya ulangi, 11 gol dan 8 assist. Ini dari seorang gelandang yang tugas utamanya adalah bertahan. Mari kita berikan konteks. Total keterlibatan golnya adalah 19, yaitu 11 gol plus 8 assist dalam 27 pertandingan. Itu artinya, rata-rata dia berkontribusi dalam 0,7 gol per pertandingan. Angka ini fantastis bahkan untuk seorang striker muda, apalagi untuk seorang DM. Inilah yang membuatnya unik seperti yang ditulis di post tersebut. Inilah komponen kedua dari blueprint kita, dual functionality atau kemampuan ganda. Dia bukan sekedar gelandang perusak atau gelandang pengatur. Dia adalah ancaman. Lawan tidak bisa hanya fokus pada striker timnya, mereka juga harus waspada pada pergerakan dan tembakan dari Tim Ben. Perbandingan dengan Rodri, kemampuan membaca permainan, dan Ruben Neves, kemampuan menembak, kini menjadi sangat relevan. Dia adalah gabungan dari keduanya, dia bisa menjadi jangkar sekaligus menjadi meriam. Di sepak bola modern yang menuntut semua pemain untuk bisa berkontribusi di setiap fase permainan, pemain seperti ini harganya sangat mahal. Ini tantangan buat kalian. Coba sebutkan satu pemain di timnas Indonesia, semua level umur, yang menurut kalian punya kemampuan ganda yang paling menonjol seperti ini, yaitu solid bertahan, tapi juga berbahaya saat menyerang. Siapa jagoan kalian? Tulis namanya di komentar. Blueprint kita hampir lengkap. Kita punya intelijensia taktis dan kemampuan ganda. Komponen ketiga adalah perangkat kerasnya. Profil fisik ideal. Tingginya 1,80 meter di usia 16 tahun. Dia masih dalam masa pertumbuhan. Sangat mungkin tingginya bisa mencapai 183 sampai 185 cm saat dewasa nanti. Ini adalah postur dambaan untuk seorang jangkar lini tengah. Mampu memenangkan duel udara, punya jangkauan kaki yang panjang untuk melakukan tackle dan intercept. Ini adalah keunggulan fisik yang tidak bisa diajarkan. Ini adalah anugerah. Dan terakhir, komponen yang membuat semua ini relevan untuk kita.
Koneksi Darah Indonesia. Nenek dari Bandung, ini adalah kunci pembuka. Tanpa koneksi ini, semua analisis kita hanya akan menjadi angan-angan. Dengan adanya Darah Indonesia yang otentik ini, pintu menuju naturalisasi terbuka. Ini adalah komponen penyempurna yang mengikat semua elemen blueprint ini dan mengarahkannya ke satu tujuan, Timnas Indonesia. Dari semua keunggulan tim band yang kita bahas, mana yang menurut kalian paling dibutuhkan timnas saat ini? No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Jadi, inilah blueprint itu. Perpaduan sempurna antara intelijensia taktis Belanda, kemampuan ganda sebagai pencetak gol, profil fisik ideal, dan diikat oleh koneksi darah Indonesia. Tim band bukanlah sekadar satu nama. Dia adalah representasi dari tipe pemain yang harus menjadi target PSSI untuk proyeksi jangka panjang. Jalannya masih panjang, dia perlu terus berkembang, tetap fokus, dan yang terpenting, hatinya harus memilih merah putih. Tugas kita adalah terus mengawal perkembangannya dan memberikan dukungan positif. Bagaimana menurut kalian? Apakah tim band adalah cetak biru yang kita cari? Share video ini ke teman-teman kalian yang pesimis dengan masa depan lini tengah timnas. Mungkin video ini bisa memberi mereka harapan baru. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan subscribe. Saya Lucy, sampai jumpa di pembahasan mendalam lainnya. Hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough